bisa ketemu lagi, bisa sama-sama ibadah sekolah minggu. Adik-adik hari ini sukacita, amin? Amin. Amin. Sebelum kita mulai ibadahnya, kita mau sama-sama ingat-ingat dulu nih ayat hafalan minggu lalu. Ayat hafalannya ada di mana Kak Heni? Ayat hafalan kita minggu lalu terdapat dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8 Kak Asia. Yuk kita ulangi sama-sama ya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Oke adik-adik yang udah sukacita, yang udah siap muji Tuhan, kita sama-sama berdiri yuk. Raja segala raja,
kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersuka cita, kami sebagai anak-anak Raja mengucap syukur, kami sudah diberkati Tuhan, dan hari ini kami mau siap kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan mau siapkan hati kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan berkati kakak yang akan menyiapkan firman-Mu Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk kami, kiranya boleh disampaikan hari ini untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam adik-adik, selamat pagi. Saat ini kita jumpa kembali di ibadah di tempat ini di Rehoboth Kids. Kakak percaya semuanya sukacita, semuanya sehat, diberkati Tuhan. Amin. Baik, hari ini kita akan bicara tentang Tuhan memberi mana. Wah, apa itu mana, Kak? Nah, mana itu seperti sejenis roti yang diberikan Tuhan pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Wah, kalau yang memberikan makanan seperti ini Tuhan, wah, dijamin pasti sehat 100% adik-adik ya. Nah, kalau kita makan di luar atau makan di rumah, pasti dapat ada makanan-makanan sehat yang kita harus makan atau harus konsumsi supaya badan kita juga sehat. Ada sayuran ya, ada buah, ada daging, ada telur, susu. Wah, itu semuanya makanan sehat. Nah, ngomong-ngomong tentang makanan sehat dan bangsa Israel, coba yuk kita bareng-bareng buka ayatnya dalam kisah di Alkitab, yaitu dari Keluaran pasalnya yang ke-16 ayatnya 1 sampai 16. Waduh, panjang sekali Kak. Enggak apa-apa, Kakak coba rangkup atau coba ringkas ya. Gini nih ceritanya. Waktu itu ya, bangsa Israel berhasil keluar dari Mesir ya. Ini karena kemurahan Tuhan dan mereka di bawah pimpinan Musa ya. Mereka keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka berjalan menuju tanah Kanaan. Mereka membawa bekal komplit, semuanya dibawa. Wih, mungkin kakak nggak bisa bayangkannya seperti itu ya. Ada ternak, ada kereta. Waktu itu nggak ada mobil kan? Makanan, wah banyak. Pokoknya bisa dibawa semua. Sampai mereka berhasil keluar dari tanah Mesir. Kemudian, wah bekalnya mulai menipis adik-adik. Waduh gawat ini, bagaimana ini ya? Bekal mulai menipis, mulai habis satu persatu. Nah, bangsa Israel yang waktu itu dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mulai mereka bersungut-sungut. Bagaimana ini Musa? Ini kok kita dibawa ke luar dari Mesir malah seperti ini. Semuanya habis, semuanya kelaparan. Bagaimana? Wah, mereka mungkin kalau sekarang mungkin demo pakai halu-halu gitu ya. Nah, mereka juga waktu itu juga demo mungkin ya. Wah, semuanya bisa dikatakan malah hampir berontak gitu ya. Dan pada waktu itu keadaan bangsa Israel kelaparan ya. Jadi mereka mulai mengomel. Wah, mulai ngomong gak karuan. Yaitu, ini gimana? Ini bagaimana ini? Apa kita mau buat mati di sini? Nah, ya. Kemudian gak lama Tuhan berkata pada Musa, ya, di mana ia mengatakan bahwa Tuhan akan memberi roti setiap pagi. Wah, nah itu yang kakak katakan mana tadi, ya. Bentuknya kalau di Alkitab dikatakan seperti embun pagi, ya, putih. Nah, itu langsung bisa diambil, tapi ada syaratnya, ya. Syaratnya adalah mereka harus bangun pagi. Jadi bangsa Israel dalam perjalanannya itu harus bangun pagi untuk bisa mendapatkan mana tadi, ya. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh disimpan. Artinya nggak boleh
mengambil berlebihan. Nanti buat camilan siang hari. Oh enggak bisa. No. Roti mana tadi akan rusak atau busuk ketika disimpan terlalu lama. Ya. Jadi pada saat itu juga harus dimakan. Kemudian besok pagi Tuhan kirim lagi. Makan lagi, besok paginya Tuhan kirim lagi. Jadi dengan kata lain harus mengambil secukupnya saja. Wah, baik loh Tuhan ya. Kalau kita lihat kisahnya, itu di tengah perjalanan mungkin padang pasir atau apa ya. Kalau sekarang kan ada warung, dulu nggak ada. Itu di padang pasir di tengah mungkin seperti itu ya. Jadi mereka makanya bersungut-sungut. Nah, tapi Tuhan sayang dengan bangsa ini. Tuhan mengasihi bangsa ini hingga mereka tidak kelaparan. Nah, apa kira-kira yang bisa diambil dari sepenggal kisah ini? Yaitu bahwa Tuhan tahu akan kebutuhan kita. Ya, itu waktu itu bangsa Israel mungkin yang keluar, banyak, bisa dikatakan mungkin dalam jumlah bilangan jutaan mungkin ya, banyak sekali. Nah, kalau kita perhatikan di sekeliling kita, ya sebenarnya Tuhan itu sudah sediakan loh makanan sehat. Nah, makanan yang sebenarnya layak dikonsumsi oleh manusia, dikonsumsi oleh adik-adik dan kakak sebagai makanan sehari-hari. Ya, aku Kak lebih suka coklatnya aja dah. Boleh, tapi jangan kebanyakan ya. Aku lebih suka keripik Kak. Boleh, tapi jangan kebanyakan. Ya, karena ada makanan yang lebih sehat yang di sekeliling kita sudah disediakan Tuhan. Dan kita harus mengolahnya menjadi bentuk yang sudah, makanan yang sudah matang dan siap dimakan atau dikonsumsi. Nah, kira-kira apa ya? Kalau tadi itu makanan sehat, waktu di depan tadi kakak sebutkan ada daging, ada sayur, ada buah, ya, ada susu, ya. Nah, kalau gitu ada dong Kak makanan yang enggak sehat? Ada, banyak, bahkan mungkin lebih enak dari makanan yang sehat. Nah, hati-hati, ya. Ada makanan, kalau ada adik kenal pasti ada makanan yang cepat saji. Wah, itu biasanya yang disukai. Boleh saja, asal jangan terlalu banyak ya. Atau lebih baik ini aja Kak, daripada yang cepat saji kan biasanya mahal. Ini aja yang instan, mie instan. Wow, waduh, itu kalau dikonsumsi berlebihan juga tidak sehat, ya, tidak sehat. Nah, jadi kalau sudah sediakan, Tuhan sudah sediakan yang baik, Tuhan sudah sediakan makanan yang sehat, kita olah menjadi makanan yang bisa menyehatkan dan menguatkan tubuh kita. Terus ada lagi cara makan yang lebih sehat dong, ya. Nah, pernah nggak adik-adik ketika makan terus mungkin bilang sama mama, ma ini kurang enak makanannya, terus diem aja di makanannya, diem aja di mulut, dikemut, nggak ditelen-telen. Wah, makanan yang sehat pun bisa jadi nggak sehat, ya. Jadi makan dikunyah, ditelan, jangan dibiarkan lama di mulut, nggak ditelen-telen. Wah, itu bikin membuat tidak sehat. Nah, ada lagi enggak yang ketika makan ya, pas sudah makan atau mama sudah nyuapi, jalan-jalan, daripada duduk lebih baik jalan-jalan. Wah, itu juga tidak sehat. Perut kita atau pencernaan kita, pencernaan manusia tidak dirancang seperti itu. Harus duduk tenang, duduk yang baik, makan, ya. Tidak boleh sama ngunyah, apalagi dikemut terus
jalan-jalan, mainan, ya. Nanti berapa saat lagi makan lagi. Wah, ya, itu jadi tidak sehat. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan kalau Tuhan sudah memberi makanan yang sehat, kita sudah mengolahnya dengan cara yang sehat, ya, sehingga membuat tubuh kita sehat. Nah, yang terutama setelah itu semua kita nikmati, berterima kasihlah pada Tuhan, ya, untuk makanan, ya, untuk minuman yang sudah disediakan Tuhan buat kita. Nah, maka dari itu sebelum makan berdoalah, mengucap syukur pada Tuhan. Ketika mengambil pun jangan sembarangan. Wah, ini enak, aku ambil 3 piring. Wah, 3 piring penuh. Udah itu nggak habis. Sayang kan? Paling makanan itu dibuang, ya. Kalau sudah nggak habis, terus nggak mungkin dong di dimensi itu. Sementara sudah beberapa sudah kita makan, beberapa sudah kita makan, ya. Wah, aku pakai yang ini, wah aku makan yang ini, wah aku milih yang ini. Nggak habis. Terakhirnya juga dibuang. Nah, jangan, ambil secukupnya. Ingat, di luar sana, ya, di luar rumah kita, di luar tempat kediaman kita, masih banyak orang-orang yang makannya susah. Mungkin mereka malah sehari nggak makan, atau sehari makan sekali. Itu pun mungkin makanan yang nggak sehat, ya, karena mereka dapatnya itu. Nah, coba ingat itu, ya, mengucap syukurlah pada Tuhan, ya, makanlah makanan yang baik dan sehat, juga diolah dengan cara yang sehat, ya. Nah, demikian saja. Nah, dari cerita kakak ini ada satu kesimpulan yang paling utama yang bisa kita tarik. Apa itu, Kak? Bahwa dengan adanya hal-hal seperti ini, hal yang makanan yang baik dari Tuhan, semua yang baik dari Tuhan, itu karena Tuhan sayang sama kita, ya. Tuhan mengasihi kita, Dia sediakan semuanya yang baik buat adik-adik dan kakak, ya. Semuanya yang sehat, semuanya yang baik untuk manusia, ya. Nah, ngomong-ngomong nih, apa benar, Kak, seperti itu? Nih ada ayatnya. Yuk kita baca bareng-bareng, ya. Nih, dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-8. Apa bunyinya, Kak? Nah, ini nih. Yuk kita baca bareng, ya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Wah, nggak terlalu panjang kan ayatnya. Nah, yuk lagi sekali lagi, ya. Mazmur 103 ayatnya yang ke-8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Nah, firman-Nya selesai, tapi kakak percaya Tuhan terus berikan yang terbaik buat kita. Amin. Yuk kita tutup dengan doa. Kita mengucap syukur dan terima kasih sama Tuhan. Yuk. Tuhan, terima kasih pagi ini Engkau sudah ingatkan kami. Engkau sudah berikan kami yang terbaik, terutama buat makanan, minuman yang kami makan. Itu semua karena kasih dan setiamu buat kami, Tuhan, anak-anak-Mu. Kami percaya, Tuhan, bahwa semua yang terbaik selain ini semua Engkau pasti berikan buat kami, karena Engkau menyayangi setiap anak-Mu di tempat ini, Bapak. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan semuanya yang kami lakukan pada hari ini. Kami percaya dan kami yakin bahwa Engkau terus mengasihi kami, dan kami mau memberikan yang juga terbaik hanya bagi-Mu, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.